Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai alat-alat ukur. Pada video kali ini pembahasan materi sebanyak 9 bab. Bab pertama mengenai jembatan pembanding, jembatan high, dan jembatan screen. Jembatan pembanding dibagi menjadi dua, yaitu jembatan pembanding kapasitansi dan jembatan pembanding induktansi. Jembatan pembanding kapasitansi merupakan jembatan arus bolak-balik yang digunakan untuk mengukur kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Jembatan high yaitu jembatan digunakan untuk menentukan induktansi induktor dengan faktor Q yang tinggi. Salah satu jembatan high memiliki kapasitor yang ditandai secara akurat yang digunakan untuk menyeimbangkan nilai induktansi tidak diketahui. Lengan lainnya berisi resistor. Selanjutnya yaitu jembatan scaring. Jembatan scaring salah satu jembatan arus bolak-balik yang saling penting. Dipakai secara luas untuk mengukur kapasitor. Dia memberikan beberapa keuntungan nyata. Jembatan pembanding kapasitansi. Walaupun jembatan scaring digunakan untuk pengukuran kapasitansi, dalam pengertian yang umum, dia terutama sangat bermanfaat digunakan mengukur sifat-sifat isolasi, yakni pada sudut fasa yang sangat mendekati 90 derajat. Yaitu mengenai jembatan Wien, alat pentahanan Wagner, dan jembatan impedansi universal. Jembatan Wien adalah dikemukakan di sini bukan hanya untuk pemakaiannya sebagai jembatan arus bolak-balik guna mengukur frekuensi, tetapi juga untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Jembatan Wien memiliki sebuah kombinasi seri RC dalam satu lengan dan sebuah kombinasi paralel RC dengan lengan di sebelahnya. Selanjutnya yaitu alat pentahanan Wagner. Alat pentahanan Wagner salah satu metode yang paling banyak dipakai guna menghilangkan sebagian dari efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian. Rangkaian jembatan adalah alat pentahanan Wagner atau Wagner Ground Connection. Rangkaian ini menghilangkan kapasitansi pengganggu yang terdapat antara terminal-terminal detektor dan tanah. Jembatan impedansi universal. Salah satu jembatan laboratorium yang paling bermanfaat dan terandalkan adalah jembatan impedansi universal. Berapa konfigurasi jembatan yang dibahas segitu jauh tergantung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tahanan DC dan AC, induktansi dan faktor penyimpanan Q dari sebuah induktor, dan kapasitansi dan faktor disipasi D dari sebuah kapasitor. Jembatan universal terdiri dari 4 rangkaian jembatan beserta saklar yang sesuai, detektor AC dan DC, generator AC dan DC, dan standar impedansi. Digunakan untuk mengukur tahanan AC dan DC. Kapasitansi diukur dalam sebuah kapasitor standar dan tahanan presisi di dalam sebuah jaringan. 4 lengan beserta cara untuk menentukan kerugian di dalam kapasitor yang tidak diketahui. Bab yang ketiga yaitu mengenai osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Pada kebanyakan aplikasi, grafik yang ditampilkan memperlihatkan bagaimana sinyal berubah terhadap waktu. Osiloskop terdiri dari 2 bagian, yaitu display dan panel control. Display menyerupai tampilan layar televisi tetapi tidak berwarna dan berfungsi sebagai tempat sinyal uji ditampilkan. Pada layar terdapat garis-garis melintang secara vertikal dan horizontal yang membentuk kotak-kotak disebut disk. Arah horizontal memiliki sumbu waktu dan garis vertikal memiliki sumbu tegangan. Kontrol panel yaitu berisi tombol-tombol yang bisa digunakan untuk menyesuaikan tampilan di layar.
Adapun kegunaan serta fungsi dari osiloskop. Yang pertama yaitu menganalisis tingkah laku besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar. Yang kedua, mengukur besar tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu. Yang ketiga, mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi. Yang keempat, mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik. Yang kelima, membedakan arus AC dengan arus DC. Yang keenam, mengecek noise pada sebuah rangkaian listrik dan hubungannya terhadap waktu, yaitu GPS. GPS adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit didesain agar dapat menyediakan posisi secara instan, kecepatan, dan informasi waktu di hampir semua tempat di muka bumi, di setiap saat dan dalam kondisi cuaca apapun. Dengan menggunakan alat ini, maka digunakan user dapat melacak posisi kendaraan, armada, ataupun mobil dalam keadaan real time. Adapun fungsi GPS atau Global Position System. Yang pertama yaitu untuk menentukan koordinasi posisi objek berdasarkan olah data beberapa satelit, diukur beberapa titik objek relatif yang sudah diketahui sehingga dapat ditentukan besarnya lintang, garis bujur, dan ketinggian dari permukaan laut. Yaitu sebagai pemandu perjalanan di samping sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, untuk proyek aplikasi yang menuntut ketelitian yang tinggi. Yang keempat, untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan, arah, letak, dan waktu. Jenis GPS. Ada beberapa jenis GPS, yaitu GPS untuk militer. GPS untuk militer dimanfaatkan untuk mendukung sistem pertahanan militer. Lebih jauh dari itu, bisa memantau pergerakan musuh saat terjadi peperangan. Juga bisa menjadi penuntun arah jatuhnya bom sehingga dapat lebih tertarget. GPS untuk navigasi. Dalam kebutuhan kendaraan, GPS pun sangat membantu. Dengan adanya GPS, tracker terpasang pada kendaraan. GPS untuk navigasi. Dalam kebutuhan berkendara, sistem GPS pun sangat membantu. Dalam adanya GPS, tracker terpasang pada kendaraan, maka akan membuat perjalanan semakin nyaman karena arah dan tujuan jalan bisa diketahui. Yang ketiga yaitu GPS untuk sistem informasi geografi. Untuk sistem informasi geografis perlu digunakan GPS agar mempermudah untuk pembuatan peta, pengukuran jarak pembatasan, atau bisa dijadikan referensi pengukuran suatu wilayah. GPS untuk sistem pelacak kendaraan digunakan untuk kebutuhan sistem pelacakan, yaitu alat penampilan dan penerima sinyal yang berbeda lokasi. Contohnya, kita bisa mengetahui lokasi kendaraan yang hilang dengan melihat titik koordinat yang dihasilkan dari alat yang terpasang dalam kendaraan tersebut. Untuk melihatnya, bisa melalui media smartphone atau alat-alat khusus lainnya. Yang kelima yaitu GPS untuk memantau gempa. Saat ini teknologi GPS yang terus ditingkatkan menghasilkan tingkat ketelitian dan keakuratan yang sangat tinggi, sehingga GPS dapat dimanfaatkan untuk memantau pergerakan tanah di bumi. Dengan hal itu, maka para ahli geologi dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya gempa di suatu wilayah. Menentukan posisi koordinat suatu tempat di permukaan bumi, GPS menggunakan prinsip triangulasi. Sebagaimana diketahui, GPS memancarkan sinyal ke segala arah di pusat satelit dan membentuk ruang sinyal dalam bentuk bola. Manusia di permukaan bumi menerima sinyal tersebut dan receiver yang digunakan mencatat bahwa jaraknya adalah 11.000 miles. GPS memancarkan sinyal pada jam X dengan kecepatan Y yang diterima oleh receiver. Sound level meter
yaitu ada dua jenis alat untuk mengukur tekanan suara, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Toleransi kelas 1 dan kelas 2 ini diperlukan sebagai cara untuk menghadapi variasi dalam suara. Variasi di suara disebabkan oleh berbagai komponen elektronik yang digunakan di dalam suatu area. Kelas pengukur tingkat kebisingan ditentukan oleh standar internasional yang relevan. Pengukuran kelas 1 sering disebut pengukur level tinggi dan pengukuran level kebisingan kelas 2 adalah pengukuran standar. Anda dapat menggunakan kelas 1 karena memiliki toleransi yang sempit, juga memiliki respon yang lebih akurat. Alat kelas 1 dapat mengukur suara pada frekuensi yang lebih luas daripada kelas 2. Oleh karena itu, kelas 1 dipandang lebih akurat daripada kelas 2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa meteran kelas 2 memiliki toleransi yang lebih luas, oleh sebab itu hasilnya kurang akurat. Sound level meter analog dan digital. Sound meter analog pada instrumen ini disusun dari rangkaian listrik yang didesain khusus akan mengkonversi sinyal listrik dari mikrofon menjadi suatu bacaan angka pada skala. Sound meter digital pada instrumen ini disusun dari rangkaian listrik yang didesain khusus dan mengonversi sinyal listrik dari mikrofon menjadi bacaan angka yang terdisplay pada layar. Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Besarnya intensitas cahaya ini perlu diketahui karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang cukup. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya, maka diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linear terhadap cahaya. Semakin jauh jarak antara sumber cahaya ke sensor, maka akan semakin kecil nilai yang ditunjukkan luxmeter. Ini membuktikan bahwa semakin jauh jaraknya intensitas cahaya akan semakin berkurang. Alat ini di dalam memperlihatkan hasil pengukurannya menggunakan format digital yang terdiri dari angka. Sebuah sensor dengan sel foto dan layar panel. Sensor tersebut diletakkan pada sumber cahaya yang akan diukur intensitasnya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Maka banyak cahaya yang diserap oleh sel, arus yang dihasilkan pun semakin besar. Adapun bagian dari alat luxmeter berdasarkan jenisnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, layar panel yang berfungsi menampilkan hasil pengukuran. Yang kedua, zero adjust VR sebagai pengkalibrasi alat bila terjadi error. Yang ketiga, yaitu tombol on off yang berfungsi untuk menyalakan serta mematikan alat. Yang keempat, tombol range yang berfungsi sebagai tombol kisaran ukuran. Yang kelima, sensor cahaya yang berfungsi sebagai sensor penangkap dan pendeteksi cahaya yang masuk ke sensor. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat ini adalah yang pertama, sensor harus diletakkan pada tempat yang tepat saat melakukan pengukuran untuk menghasilkan pembacaan yang akurat. Yang kedua, berkenaan dengan sensitivitas sensor yang tinggi, sensor harus ditempatkan pada tempat yang aman. Yang ketiga, bila pada layar panel tertera lowbat, sebaiknya baterai harus diganti. 6, yaitu mengenai anemometer dan barometer. Anemometer adalah sebuah perangkat untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah angin. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kata anemometer berasal dari bahasa Yunani anemos yang berarti angin. Angin merupakan udara yang bergerak ke segala arah. Angin bergerak dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Anemometer ini pertama kali diperkenalkan oleh Leon Battista Alberti dari Italia pada tahun 1450. Anemometer ada 3, yaitu mengukur kecepatan angin, memperkirakan cuaca, serta memperkirakan kecepatan dan arah angin. Anemometer terbagi menjadi 2, yaitu anemometer bertabung bertekanan dan anemometer
anemometer propeller. Anemometer terdapat dua jenis, yaitu jenis anemometer berdasarkan kecepatan, yaitu yang pertama anemometer piala, anemometer kincir angin, anemometer laser Doppler, anemometer sonik, anemometer bola pingpong, dan anemometer hot wire. Yang kedua yaitu jenis anemometer berdasarkan tekanan. Yang pertama yaitu anemometer piring dan anemometer tabung. Cara kerja dari anemometer yaitu pada saat tertiup angin, maka baling-baling atau mangkuk yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah mata angin. Semakin besar kecepatan angin tertiup, maka semakin cepat pula putaran baling-baling tersebut berdasarkan jumlah putaran per detiknya. Maka akan diketahui jumlah dari kecepatan anginnya. Pada anemometer terdapat bagian alat pencaca yang berfungsi menghitung jumlah kecepatan angin. Hasilnya akan dicatat kemudian akan disesuaikan dengan skala Beaufort C. Barometer merupakan alat yang dapat mengukur tekanan udara. Hal ini memungkinkan peramal cuaca atau ilmuwan memprediksi cuaca lebih akurat hingga cuaca ekstrim. Jika tekanan udara yang terukur tinggi menunjukkan cuaca yang bersahabat, namun sebaliknya jika yang terukur tekanan rendah memungkinkan terjadi badai tekanan atmosfer yang merupakan berat udara di atmosfer. Bisa digunakan untuk memprediksi pola cuaca. Pola cuaca umumnya disertai dengan perubahan tekanan atmosfer dari tinggi ke rendah atau sebaliknya. Fenomena inilah yang digunakan sebagai dasar perkiraan cuaca. Jenis barometer yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama, barometer air raksa, yang kedua barometer air, ketiga barometer aneroide, yang keempat barograf. Bagian-bagian dari barometer yaitu ada vernier, ada skala barometer, ada skrup pengatur vernier, pengatur tempel, lubang udara atau ventilasi, bejana air raksa, dan skrup operasional. Ketujuh yaitu psikometer standar dan termohygrograf. Psikometer adalah perangkat untuk mengukur kelembapan relatif udara. Pada psikometer menggunakan dua buah termometer sebagai komponen utamanya. Termometer pertama merupakan termometer yang bola kering yang digunakan untuk mengukur suhu udara biasa, sedangkan termometer yang digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab yaitu termometer yang kedua. Termometer pertama merupakan termometer bola kering yang digunakan untuk mengukur suhu udara biasa. Termometer kedua merupakan termometer bola basah yang digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Komponen psikometer yaitu termometer bola kering, termometer bola basah, kain, dan air suling. Prinsip kerja psikometer yaitu termometer pertama digunakan untuk mengukur suhu udara biasa dan yang kedua digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab, atau bagian bawah termometer diliputi kain dan kapas yang basah. Konvensional psikometer dibagi menjadi 4 tipe, yaitu psikometer bola basah, bola kering, psikometer Assmann, psikometer Whirling, dan psikometer rambut. Perbedaan dari keempat tipe tersebut terdapat pada cara penggunaannya, prinsip kerja, cara pengamatan, dan pembacaannya. Bagian dari alat termohygrograf yaitu bola gelas. Lensa cembung mengumpulkan sinar matahari ke suatu titik api, tempat penyisipan kertas pias, pengatur kertas pias, penunjuk yang menyatakan lintang pada waktu alat disetel, 3 buah skrup menyetel kedudukan horizontal. Di bab selanjutnya yaitu bab 8 mengenai pengukuran curah hujan dan evaporimeter. Pengukuran curah hujan yaitu titik-titik air di udara atau awan yang sudah terlalu berat karena kandungan airnya sudah sangat banyak, sehingga akan jatuh kembali ke permukaan bumi sebagai hujan atau presipitasi. Alat untuk mengukur curah hujan adalah fluviometer, garis khayal di peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mendapatkan curah hujan yang sama disebut isohid.
Alat penakar hujan. Penakar hujan ini termasuk jenis penakar hujan non-recording atau tidak dapat mencatat sendiri. Bentuknya sederhana, terdiri dari sebuah corong yang dapat dilepas dari bagian badan alat, bak tempat penampungan air hujan, kaki yang terbentuk tabung silinder, gelas penakar hujan. Catat hujan atau recording gauge biasanya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat bekerja secara otomatis. Dengan alat ini dimungkinkan pencatatan tinggi hujan setiap saat, sehingga intensitas hujan pada saat tertentu dapat diketahui pula. Di pasaran terdapat beberapa tipe yang diproduksi, antara lain yaitu pencatat jungkit atau tipping bucket, pencatat pelampung atau tipping float. Porimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan tertentu dan waktu tertentu. Dalam penyelidikan lapangan, beberapa atmometer dipasang sekaligus. Satuan yang akan diperoleh dinyatakan dalam ml atau inci kuadrat per menit atau per jam. Alat ini terdiri dari sebuah tabung kaca. Alat ukur besarnya penguapan atau nomina. Evaporimeter sebuah dijelaskan yang menghasilkan data penguapan yang mungkin lebih unggul. Data penguapan dihitung dari pembacaan pengukuran mikrometer kub. Evaporimeter juga memberikan tarif per jam akurat penguapan dan penyediaan sarana untuk tiba pada jumlah yang wajar dari penguapan selama periode precipitasi. Pengukuran evaporasi dengan menggunakan evaporimeter memerlukan perlengkapan, yaitu yang pertama panci bundar terbuka, hook gauge, steel well, cup counter anemometer, floating thermometer. Cara kerja yaitu kadar penguapan tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, maka prinsip kerja evaporimeter menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terdapat dalam area 1 meter kuadrat. Karena evaporimeter adalah alat yang mengukur kadar penguapan yang terjadi selama 24 jam. Maka pengamatan penguapan menggunakan evaporimeter, khususnya dengan evaporimeter panci terbuka jenis United States Class Append, dilakukan 1 kali sehari, yaitu pada jam 7 WIB atau 00 UTC, atau jika pada stasiun klimatologi yaitu pada jam 7.30, 13.30 dan 17.30 WIB. Data penguapan adalah dengan menambahkan atau mengambil air dari tangki yang berbentuk silinder. Evaporimeter panci terbuka digunakan untuk mengukur evaporasi, tekanan uap, defisit suasana sekitarnya wadah. Bab 9 mengenai aktinograf dan Campbell-Stokes. Aktinograf adalah alat ukur untuk mengukur intensitas radiasi matahari. Dinamakan aktinograf yang digunakan untuk total intensitas dari radiasi matahari langsung, radiasi yang dipantulkan atmosfer, dan radiasi difusi dari langit dalam satu hari. Radiasi matahari adalah energi yang dikeluarkan, dipancarkan, atau diterima berupa gelombang atau partikel-partikel elektronik. Berdasarkan asal dan sumbernya, radiasi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu radiasi solar langsung, radiasi terestrial, dan radiasi total. Komponen utama dari aktinograf yaitu yang pertama sensor, kedua gelas dome, yang ketiga plat pengukur, keempat mekanik pembesar, kelima tangkai dan pena pencatat, keenam drum clock, ketujuh pengatur level, yang kedelapan kontainer silika gel, yang kesembilan bagian dasar, yang kesepuluh penutup atau cover. Aktinograf yaitu aktinograf bimetal adalah alat yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari dan lamanya penyinaran matahari. Alat ini menggunakan sensor bimetal dengan satuan Kelvin per centimeter kuadrat. Logam bimetal akan memuai apabila terjadi perubahan suhu.
dan pena yang ada di dalam aktinograf bimetal akan bergerak dan melukis kertas pias karena adanya perbedaan suhu. Keping bimetal terdiri dari dua lempeng logam yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perubahan suhu. Metode operasi aktinograf. Yang pertama yaitu awal operasi dimulai pukul 6 waktu setempat saat matahari belum terbit. Yang kedua, buka cover atau penutup alat. Yang ketiga, lepaskan drum clock dari shaftnya. Keempat, pasang kertas pias. Sisi pias tepat berhimpit dijepit untuk di penjepit drum clock. Hidupkan sistem drum clock. Yang keenam, putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Yang ketujuh, tutup kembali over penutup. Yang kedelapan, setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil. Yang kesembilan, pada hari berikutnya ulangi langkah 1-8. Chamber Stokes. Chamber Stokes secara khusus dipergunakan untuk mengukur waktu dan lama matahari bersinar dalam satu hari di mana alat tersebut dipasang. Chamber Stokes adalah untuk mengukur matahari dengan satuan persen. Bagian-bagian Chamber Stokes yaitu bola pejal, bola kaca pejal, plat logam berbentuk mangkuk, bagian pendiri atau stand, bagian dasar terbuat dari logam yang dapat di leveling kertas pias. Prinsip kerja dari Chamber Stokes yaitu sinar matahari yang datang menuju bumi, khususnya yang tepat jatuh pada sekeliling bola kaca pejal, akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan ke celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari itu. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat itu, maka akan diperoleh jejak pias yang terbakar dan tidak terputus-putus. Tetapi jika matahari bersinar putus-putus, maka jejak pias pun akan terputus-putus. Itulah penjelasan dari materi alat-alat ukur. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan sampai jumpa.